Hari ini gue udah minta sama nyokap gue untuk bikin makanan favorit gue, yaitu ikan tongkol. Sama ada sayur buncis tempe. Dan juga ada ubi lagi. Lagi-lagi ada ubi. Kita lihat tampilannya kayak gimana sekarang. Let's go. Nah, ini bisa dilihat tampilannya ya. Ini sayur buncisnya ya. Sayur buncis tempenya. Oke. Nah, sementara untuk karbohidrat lagi-lagi kita pakai ubi. Di sini makanan favorit gue juga nih, karbo favorit gue. Ubi. Dan ini dia. Sorry. Yang jadi bintang utamanya. Tongkol sambal matah ya. Ini ikan tongkol tuh makanan favorit gue nih. Nah, ini kalau seandainya kita lihat ada irisan cabe, ada irisan bawang, ada tomat hijaunya juga ya Maya. Pakai tomat hijau juga. Nyokap gue bikin ini makanan favorit gue yang gue selalu nggak pernah bosen untuk makanan ini. Oke, kita langsung review rasanya kayak gimana. Nah, sekarang kita mulai aja rasanya kayak gimana. Kita ambil dulu ubinya. Gue gak banyak-banyak sih ubinya, mungkin hari ini kita makan ubinya 3 potong dulu aja. Ubinya 3 deh. Terus kita ambil lagi sayur buncisnya. Sayur buncis ada tempenya, terus di dalamnya juga ada tomatnya juga. Dominan bumbunya kayak nyokap gue pakai kecap sama saus tiram. Pakai saus tiram gak mah? Pakai saus tiram ya? Iya bener, pakai saus tiram. Kelihatan dari warnanya sih. Pakai saus tiram. Dan ini yang jadi bintang utamanya nih, si tongkol sambal matah. Ini gue suka banget sih nih. Dia ini rasanya tuh pasti seger ya, gurih. Rasanya tuh di mulut tuh apa ya, semarak ya istilahnya ya. Istilahnya tuh semarak ini makanan ini nih. Gue jujur nggak pernah bosen makan ini tuh. Makanan favorit gue ini. Oke, tongkolnya tambah lagi kali ya. Kita sisain buat adik gue sama nyokap gue, mereka belum makan soalnya. Oke, kita ambil dulu sendoknya. Mana sendoknya? Kita ambil dulu sendoknya. Kita minum dulu. Amin. Selamat makan teman-teman. Kita mulai dari si sayurnya dulu kali ya. Sayur buncis dan tempe. Nyokap gue tuh bikin sayur buncisnya tuh, dia bikin buncisnya itu masih apa ya istilahnya ya, teksturnya tuh masih garing gitu. Jadi selain rasa gurih manis dari kecap dan saus tiram, tekstur buncisnya juga di mulut itu ngasih sensasi yang seru menurut gue. Nah, sekarang kita coba si bintang utamanya ini. Bintang utamanya itu si tongkol sambal matah ya. Kita ambil semua bumbu-bumbunya nih. Di sini ada tomat, ada irisan tomat, ada irisan cabai, ada irisan bawang putih, ada irisan bawang merah, ada irisan cabai hijau, cabai merah. Ada daun jeruk nggak mah ini mah? Ada daun jeruk juga. Kita coba. Ini enak banget. Gak bohong gue. Ini enak banget. Tongkolnya itu tuh aroma tongkolnya berasa tapi nggak amis gitu. Dan rasanya tuh dia cenderung gurih gitu, cenderung gurih.
lebih ke asin, sensasi manisnya nggak ada. Jadi kalau seandainya si tongkol ini dimakan bareng sama sayur buncis, tempe, saus tiram dan kecap tadi, itu rasanya pasti kawin dan jadi umami banget nih dan pas. Dan itu belum kita makan sama si ubinya ya sebagai karbo ya. Sekarang kita makan tongkol sambal matahnya dulu ya, dengan bumbu-bumbu sambal matahnya yang tadi, dan juga sama si apa, si sayur buncis tempe ini. Kita makan. Hmm. 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 Kawin buat gua, kawin banget. Apaan tuh meledak? Kawin. Ini kawin banget parah. Makasih ya Maya. Nah sekarang kita makan semuanya. Tongkol sambal mata, sayur buncis tempe, tumis buncis tempe ini, sama karbonya si ubi tadi. Kita lihat, kita coba rasain sensasinya di mulut itu kayak gimana sih. Oke ya. Oh bumbu sambal matanya belum keambil. Gua ambil semua. Nah, dan nyokap gue tahu selera gue, jadi dia bikin sambal matahnya ini nggak terlalu pedas gitu ya, cuman ada sensasi sedikit menggigitnya aja di mulut. Jadi rasa tongkolnya, cita rasa apa namanya sayurnya, semuanya masih bisa gue rasain karena mulut gue nggak kebas karena rasa pedas dari cabenya yang terlalu banyak. Hmm. 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 Enak banget. Jadi tongkolnya itu rasanya gurih dan seger dari daun jeruk, dari apa namanya cabe, dari bawang, dari irisan bawang, dari tomatnya juga gitu. Jadi gurih dan seger. Sementara si sayurnya itu dia rasanya gurih cenderung manis karena saus tiram dan kecap. Sementara ubinya ini ngasih tekstur lembut yang dia jadi kesannya tuh ngikat semua makanan di dalam mulut gitu. Dan ubinya ini rasanya cenderung, kalau misalkan kemarin itu sama ayam dia ketemunya agak manis, karena di piring ini ada rasa manis dan gurih dari tongkol, ubinya jadi terkesan flat, jadi terkesan apa ya, datar aja rasanya gitu, hambar gitu. Dan itu justru malah bagus, jadi dia nge-enhance semua rasa yang lain gitu, kayak si sayur buncis sama si ikan tongkol. Oh lupa, di sini ada kerupuk lagi nih. Kayak pakai kerupuk mantap sih nih. Kalau saya terlalu banyak kerupuk nih, menurut gue kerupuk nih perannya dia buat ngasih tekstur di mulut aja gitu. Buat ngasih biar mulut rasanya lebih semarak. Nah kita coba makan ya pakai kerupuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Jujur enak banget guys ini. Ini mungkin episode ketiga ya, dan ini yang
So far dari 3 episode yang udah berjalan, ini yang paling mantap sih gue. Padahal kata nyokap gue bikinnya sih nggak susah nih bikin ini semua gitu. Cuman entah kenapa di mulut gue ini rasanya istimewa banget nih. Nah yang bikin ikan tongkol istimewa di mata gue adalah dia itu lu nggak perlu ribet milihin durinya gitu. Pun misalkan dia ada durinya tuh bisa langsung kerasa gitu, nggak apa namanya, nggak bersembunyi kayak ikan mas duri-durinya tuh. Wah ini enak banget. Gue pribadi emang penggemar ikan tongkol sih. Bisa dibilang ya, ikan tongkol dan tumis buncis ini tuh salah satu dari comfort food buat gue deh. Cuma emang untuk ikan tongkol ini tuh dia yang jadi salah satu kunci sukses masak ikan tongkol tuh ya ikan tongkol itu sendiri gitu. Jadi kita harus pintar milih gitu kalau mau beli ikan tongkol, mana ikan tongkol yang masih fresh. Karena itu bakalan ngaruh banget ke tekstur, ke rasa gitu. Kalian kapan-kapan harus cobain ya. Lo kapan-kapan harus cobain kayak makan ikan tongkol pakai tumis-tumisan, pakai ubi dan pakai kerupuk. Ubi tuh alternatif karbohidrat yang bikin makan lo jadi lebih menarik sih menurut gue. Buat gue sih ya. Sayur buncisnya ini kan dia rasanya manis ya. Dan dia nih sama nyokap gue dikasih potongan-potongan atau irisan-irisan tempe yang dipotong dengan bentuk korek api gitu. Nah, potongan tersebut tuh berpengaruh juga nih ke tekstur yang akan ada di mulut lo gitu. Si tempenya ini nih justru malah ngasih sensasi gurih sedikit di sayur tumis buncis dan tempe ini. Karena udah ada rasa manis dari si dari si kecap dan saus tiram. Nah si tempenya itu dia ngasih rasa gurih sedikit gitu menurut gue. Sama dia ngasih tekstur juga sih, tekstur yang lembut gitu. Mungkin di mulut teksturnya mirip-mirip kayak ubinya ini nih, tekstur tempenya menurut gue. Mantap. Pakai kerupuk itu tuh ngasih sensasi apa ya, semarak lah di mulut tuh rame gitu jadinya. Gue pribadi sih sebenarnya lebih suka kerupuk yang rasanya tuh
flat gitu, supaya dia nggak apa namanya nggak ngeganggu rasa-rasa yang lain gitu. Dia cukup ngasih tekstur aja. Seru pakai kerupuk, seru. Kayaknya udah suapan tongkol terakhir nih. Sisa tinggal ubinya aja. Mantap. Udah habis. Alhamdulillah ya Allah, makasih Allah. Makasih ya Maya. Ya, itu aja makan hari ini. Yang jadi bintang utamanya menurut gue tongkol sambal matahnya. Tapi si sayur tumis buncis dan tempenya ini juga dia ngasih rasa yang apa ya, yang bikin tongkolnya ini nih, yang bikin piring gue ini nih jadi satu kesatuan yang utuh gitu. Ada gurih dan seger dari tongkol sambal matah, ada gurih dan manis dari sayur buncis dan tempe, ada lembut dari si ubi, dan tadi di tengah-tengah gue makan pakai kerupuknya bikin semuanya jadi lebih semarak. Ya itu aja, sampai ketemu di episode berikutnya.